Nah, dalam mimpi yang lain yang temanya sama, ada 7 pohon gandum yang segar, berbuah lebat, tiba-tiba dililit pohon gandum yang kering kerontang. Yang ini kemudian raja pada saat bangun mengalami mimpi kaget luar biasa, tapi masih di batin. Malam kedua tidur lagi mimpinya sama, sampai terulang 3 kali, dan kemudian nanti singkat cerita si raja ini mengumpulkan para dukun, para peramal, mereka didatangkan ke kota Kairo Mesir, minta agar mereka memecahkan misteri di balik mimpi. Ternyata dari sekian ahli mimpi di kerajaan Mesir itu nggak ada yang sanggup menjelaskan takbir di balik arti mimpi yang dialami raja. Sampai kemudian nanti ada salah satu karyawan kerajaan yang dulu pernah dipenjara dan kemudian dibebaskan cerita, sang raja, saya punya teman dulu pada saat dipenjara namanya Nabi Yusuf. Dia itu sangat ahli untuk menjelaskan takbir di balik mimpi. Nah, singkat cerita kemudian Yusuf itu nanti dipanggil, dihadapkan kepada raja, kemudian raja cerita mimpinya yang dialami selama 3 malam berturut-turut, baru nanti kemudian Yusuf menjelaskan takbir di balik mimpi raja tadi, yang intinya kurang lebih Nabi Yusuf kemudian bilang begini, Mesir tahun depan dan 7 tahun berikutnya akan mengalami panen raya yang hasilnya luar biasa banyak. Tetapi ingat Paduka, menurut penglihatan saya, 7 tahun berikutnya nanti Mesir akan menghadapi situasi yang sulit, kemarau panjang, dan karena kemarau panjang, pohon-pohonnya, gandum, segala macam yang selama ini menghasilkan panen untuk kebutuhan rakyat, itu tidak akan panen, paceklik luar biasa. Jadi kita akan mengalami panen raya yang hasilnya melimpah 7 tahun ke depan. 7 tahun berikutnya Mesir dan mungkin akan dialami negara-negara tetangga Mesir, termasuk misalnya Palestina yang dekat dengan Mesir itu, misalnya Yordan, akan mengalami paceklik selama 7 tahun. Maka saran saya, wahai raja, kata Nabi Yusuf, 7 tahun pada saat kita panen raya berlimpah, kita nggak boleh hura-hura, nggak boleh bertindak boros, tetapi sebagian hasil pertanian itu disimpan, ditaruh di gudang-gudang untuk stok pada saat nanti akan menghadapi 7 tahun situasi paceklik. Nah, jadi seperti ini penjelasan Nabi Yusuf. Jadi mimpinya ternyata yang dialami Raja Mesir itu takbirnya seperti itu, dan betul Mesir akhirnya mengalami situasi panen raya dengan hasil melimpah selama 7 tahun. Setelah itu 7 tahun berikutnya Mesir dan negara-negara tetangga termasuk Palestina mengalami paceklik hebat. Sampai nanti singkat cerita keluarganya Nabi Yusuf yang dulu pernah berbuat jahat kepada Nabi Yusuf yang mereka tinggal di Palestina, titiknya di kota Hebron, mereka akhirnya datang ke Mesir minta bantuan, yang karena lupa dulu pada saat Yusuf dijerumuskan, dilempar ke sumur itu masih kecil. Sekarang Yusuf sudah bahkan kemudian karena bisa menjelaskan takbir mungkin diangkat menjadi salah satu pejabat utama di Mesir. Itu saudara-saudaranya lupa kalau yang memberi bantuan ke depannya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tahu itu yang datang sebenarnya namanya ini, itu yang satu lagi namanya Benyamin. Nabi Yusuf tahu. Ceritanya agak panjang, lain kali saya ceritakan. Intinya itu, bahwa mimpi yang dialami orang-orang tertentu, apakah orang soleh atau orang yang dalam tanda kutip tidak soleh, mereka diberi jabatan, diberi anugerah misalnya sebagai pemimpin umat, bisa saja Allah mengirimkan isyarat itu melalui mimpi. Bedanya, isyarat yang diberikan kepada orang biasa meskipun dia punya jabatan tinggi, misalnya raja, itu tidak disebut sebagai wahyu. Statusnya, kelasnya mungkin seperti ilham. Tetapi mimpi yang dialami para nabi, orang-orang soleh,
itu kategorinya bisa disebut wahyu. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim mimpi yang kedua itu, beliau yakin kalau ini adalah mimpi datangnya dari Allah, meskipun konten mimpinya, isi instruksi mimpi itu aneh. Nabi Ibrahim disuruh motong putra yang paling disayangi, namanya Ismail. Padahal nanti ulama kemudian menjelaskan kenapa Allah sampai nyuruh Nabi Ibrahim memotong, menyembelih putranya Ismail. Itu ada rahasia, di mana Allah ingin menguji Nabi Ibrahim sampai nanti kemudian Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar ulul azmi karena berhasil melaksanakan perintah Allah. Baik, saya ulang lagi. Jadi mimpi malam kedua itu memunculkan istilah Arafah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim masih mimpi sama isinya. Ibrahim potong anakmu. Nah, karena ini sudah 3 kali, begitu Nabi Ibrahim bangun, langsung nyari golok. Ismail dipanggil. Nabi Ibrahim bilang, Ismail, inni arafil manami anni azbahuka fangzur ma'adza taro. Saya, bapakmu itu 3 malam berturut-turut mimpi Allah nyuruh untuk menyembelih kamu Ismail. Ini dialog yang dilakukan Nabi Ibrahim dengan Ismail setelah Nabi Ibrahim mimpi yang ketiga. Mimpi yang ketiga itu jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena mulai mimpi kan tanggal 8, mimpi kedua tanggal 9, mimpi ketiga tanggal 10. Ismail sebagai anak muda, mungkin umurnya kurang lebih sekitar 12-13 tahun ya, yang sudah ditanamkan oleh Allah sebagai calon nabi besar. Ismail dengan tanpa ragu jawab, Bapak, kalau memang itu perintah Allah, kenapa nggak segera dilaksanakan? Saya rela. Jadi Ismail itu tidak pernah menghalang-halangi apa yang diperintahkan Allah kepada bapaknya, dan tidak kemudian mengomentari bapaknya stres, bapaknya gila, masa anak sendiri disuruh disembelih. Jadi pagi itu kemudian setelah Nabi Ibrahim nyari golok diasah, nggak cerita kepada ibunya. Bapak kalau diceritakan ke istrinya hajat bisa jadi nih, ceritanya menjadi beda. Kemudian jalan meninggalkan Mekah menuju ke Mina yang jaraknya kurang lebih 5 atau 6 kilo. Nah, nanti singkat cerita, kurang lebih pas di Tugu yang sekarang ditancepin di satu bukit yang sekarang dibuat tugu untuk melempar jamarat, situ setan iblis muncul menjelma menjadi sosok manusia yang kurang lebih ingin menggagalkan perintah Allah. Ibrahim, ngapain kamu hanya mengikuti mimpimu? Anak yang kamu sayangi mau kamu potong. Nah, Ismail tahu kalau itu setan yang menjelma menjadi manusia. Ismail kemudian spontan bilang, Bapak itu pasti sebab, ayo kita lempar. Jadi pada waktu setan muncul pertama di satu tugu yang sekarang disebut dengan Jumroh Ula, disitulah Nabi Ibrahim melempari batu bersama Ismail. Dilemparin, akhirnya setan itu hilang. Jalan lagi ke depan, namanya Jumroh Wusta yang di tengah itu, setan muncul lagi, dilempar lagi, hilang. Terus jalan lagi sampai di satu lembah yang sekarang ditancepin tugu untuk lempar jamrat, namanya Aqobah. Disebut Aqobah itu karena setelah tugu ini kalau kita jalan lurus akan nyampe kota Mekah. Dilempar lagi. Nah, setelah iblis jin dilempari pergi, disitulah Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah melalui mimpi. Nabi Ismail mau dipotong. Karena mau motong leher anak kan tidak mungkin dipelototin. Nabi Ibrahim agak melihat ke atas, tapi di luar dugaan, begitu sayangnya Allah dan Allah hanya ingin menguji Nabi Ibrahim. Pada saat golok ditaruh di leher Nabi Ismail, ingin disembelih, tiba-tiba Allah ngangkat Ismail. Di situ posisinya sudah diganti kambing gibas yang didatangkan dari surga. Jadi istilah nahar kalau dikembalikan dari peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim, artinya Nabi Ibrahim memotong leher Nabi Ismail yang kemudian diganti kambing gibas, sampai kemudian karena dipotong leher kambing gibas itu mengalirkan darah. Jadi nahar itu hanya menumpahkan darah, mengalirkan darah melalui proses penyembelihan. Baik, tarwiyah sudah, arafah sudah, nahar sudah.
Nah, kemudian para ulama nanti dari sisi yang lain tidak terkait pendekatannya secara teologis. Tarwiyah diartikan tadi ragu merenung, Arafah diartikan tahu, kemudian nahar diartikan mengalirkan darah. Ulama kemudian mengkaji istilah tarwiyah dan Arafah serta nahar dalam pendekatan teologis. Apa artinya? Kalau tarwiyah ini dihubungkan dengan pendekatan teologis, artinya puasa yang jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah, di mana menurut sahabat namanya Ibnu Qatadah, siapa yang melakukan puasa sunnah tarwiyah yang kemarin jatuh pada hari Ahad, maka orang itu akan mendapatkan salah satu fadilah keutamaan amal, yakni Allah akan menghapus dosa kecil. Ingat, dosa kecil orang itu selama 1 tahun yang lalu. Jadi kalau kemarin kita pas hari Ahad melakukan puasa sunnah tarwiyah, maka dosa-dosa kecil tahun lalu itu insya Allah akan dihapuskan ya Allah. Nah, terus keutamaan puasa Arafah apa? Arafah itu jatuh di tanggal 9 Dzulhijjah. Sama hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Qatadah salah satu, di mana Nabi mengatakan siapa yang melakukan puasa Arafah maka Allah akan menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun lalu, dan puasa Arafah itu bisa menjadi perisai, menjadi penghalang, menjadi tameng untuk orang itu diberikan kekuatan Allah untuk tidak melakukan, jangankan dosa besar, dosa kecil 1 tahun yang akan datang itu insya Allah tidak dilakukan. Kalaupun misalnya dosa kecil itu dilakukan 1 tahun berikutnya, akibat orang itu melakukan puasa sunnah Arafah, maka dosa-dosa kecil itu dihapuskan oleh Allah. Ini kalau hitung-hitungannya pakai pahala. Jadi dalam riwayat hadis itu Nabi mengatakan puasa Arafah, siyamu Arafah yukaffiru as-sanah al-madiyah was-sanah al-atiyah. Melakukan puasa sunnah Arafah yang jatuh pada hari Senin kemarin, keutamaannya akan menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun yang lalu dan bisa menjadi penghalang atau bahkan bisa menjadi penghapus kalau ternyata dosa kecil itu sampai dilakukan selama 1 tahun berikutnya. Jadi itu istilah Arafah dalam perspektif teologis. Nah, nanti yang kedua, istilah tarwiyah dan Arafah kalau konteksnya dihubungkan dengan ibadah haji, ternyata maknanya gini. Di tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji itu meninggalkan Mekah dulu pada era Nabi, pada era sahabat, era tabi'in. Tanggal 8 itu meninggalkan Mekah jamaah haji untuk pergi ke Mina dulu, di sana nginep semalam. Dan nanti setelah berlakunya masuk waktu duha, mereka meninggalkan Mina menuju Arafah siap-siap wukuf. Ini praktek dijalankan Nabi, sahabat tabi'in terus sekitar abad ke-6 Hijriah. Nah, nanti ternyata ada perubahan, pergeseran sampai sekarang karena alasan lain, di mana tanggal 8 Dzulhijjah itu jamaah haji, kalau konteksnya Indonesia ya jamaah haji Indonesia, tanggal 8 itu diangkutin pakai bis meninggalkan Mekah, tidak mampir ke Mina dulu tapi langsung dibawa ke Arafah siap-siap untuk wukuf. Nah, kita harus paham itu konteksnya apa sampai pemerintah mengambil kebijakan. Penjelasannya begini, kalau jamaah haji dari Indonesia yang jumlahnya 210.000 saja, tanggal 8 dibawa ke Mina, kemudian nginep semalam, tanggal 9-nya baru dibawa ke Arafah untuk wukuf, pasti itu akan menyulitkan panitia dan dikhawatirkan banyak jamaah haji kita yang bingung tersesat. Maka pemerintah Indonesia kemudian mengambil kebijakan tanggal 8 itu tidak diangkut ke Mina untuk nginep semalam, tapi langsung nginep di Arafah. Nah, tentu saja kalau ini nanti ditanya fatwa fikihnya gimana Pak hukumnya, tanggal 8 itu nggak dibawa ke Mina tapi langsung ke Arafah. Imam An-Nawawi itu pernah nulis kitab namanya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umroh. Ternyata di masa Imam Nawawi sudah ada perubahan begitu. Sampai beliau mengatakan begini, orang-orang yang meninggalkan Mekah tanggal 8 Dzulhijjah
dia tidak menuju ke Mina untuk mabit semalam tapi langsung ke Arafah, bahasanya begini, fa khotoun mukhalifun li sunnah, itu tindakannya keliru, menyimpang dari sunnah Nabi. Nah, makanya jamaah haji Indonesia itu ada juga yang kemudian ngeyel, nggak mau ikut aturan pemerintah. Tanggal 9, tanggal 8 itu diangkut ke Arafah, mereka misah membuat pernyataan tertulis di atas matre, tidak ikut rombongan tapi dia mau ke Mina dulu, nanti nginepnya di mana saja, pasang tenda segala macam. Nah, dengan membuat pernyataan surat matre itu kalau ada apa-apa negara nggak bisa dipersalahkan, dan itu pernah saya alami. Banyak di antara jamaah saya yang minta izin tidak ngikut rombongan tapi dia misah dulu karena mau ke Mina, rutenya ke Mina dulu baru ke Arafah. Tarojul namanya istilahnya. Nah, jadi istilah tarwiyah kalau konteksnya ibadah haji itu seperti itu. Tanggal 8 mereka meninggalkan Mekah menuju Mina. Tapi istilah tarwiyahnya bukan sini. Istilah tarwiyahnya itu mengacu kepada karena di Mina dulu belum ada kanal, belum ada pipa yang menghubungkan sumur Zam-Zam untuk air Zam-Zam didistribusikan dengan pipa-pipa, kanal-kanal itu. Maka raja-raja Arab ketika tanggal 8 itu melantik divisi khusus untuk ngangkutin air Zam-Zam dari Mekah, diangkut pakai onta dibawa ke Mina dengan menggunakan semacam wadah dari kayu yang dilapisi kulit biar nggak bocor. Tujuannya untuk menjaga logistik agar jamaah haji itu tidak kelaparan, kehausan. Jadi istilah tarwiyah mengacu kepada divisi khusus yang menyiapkan logistik air Zam-Zam untuk minum para jamaah haji. Di istilah tarwiyah secara sosiologis itu bisa diartikan begitu. Nah, begitu juga istilah Arafah kalau konteksnya dihubungkan dengan haji. Arafah adalah satu tempat, satu kawasan yang disediakan untuk wukuf bagi seluruh jamaah haji. Bahkan wukuf di Arafah ini termasuk rukun haji yang tidak bisa digantikan. Jadi kalau ada orang haji nggak wukuf di Arafah, hajinya batal, wajib ngulang tahun depan. Sakit Pak gimana? Ya nanti dimasukin dalam ambulannya muter masuk ke kawasan Arafah meskipun sebentar. Jadi wukuf itu waktunya dari waktu zuhur sampai sebelum masuk waktu subuh tanggal 10 Zulhijjah. Asal ketemu antara waktu itu meskipun sebentar, itu wukufnya udah jadi. Meskipun aturan fikihnya afdolnya wukuf itu ketemu waktu siang dan juga ketemu malam meskipun sebentar. Makanya jamaah haji Indonesia itu kalau wukuf dimulai dari jam 12 siang, berhentinya nanti setelah dengar adzan maghrib. Begitu dengar adzan maghrib berkemas-kemas, nggak usah sholat maghrib, niat jamak terakhir, nanti sholat maghribnya dijamak, dilakukan digabung dengan sholat isya pada saat kita sudah nyampe Musdalifah. Jadi istilah Arafah kalau dihubungkan dengan jamaah haji artinya, dengan ibadah haji artinya para jamaah haji melakukan diem sejenak, melakukan wukuf, tempatnya di satu area yang disebut dengan Padang Arafah. Di mana Pak batasnya? Nanti di sana ada semacam rambu-rambu. Ini awal Arafah, ini akhir Arafah, ini masuk Musdalifah, ini Mina. Jadi ada rambu-rambu besar yang dipasang. Pada saat kita wukuf harus yakin lokasi di mana kita diem sejenak itu ada di kawasan Arafah. Kalau wukufnya masih di Mina ya nggak sah hajinya, batal. Nanti harus diganti tahun depan. Baik, itu istilah Arafah. Nah kemudian istilah nahar. Kalau tadi kan penjelasannya bisa dihubungkan dengan mimpinya Nabi Ibrahim. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah kurban, nahar itu artinya menyembelih hewan kurban. Secara fikih, ibadah kurban itu kan ada aturan. Baik menyangkut jenis hewannya, harus hewan ternak misalnya. Hewan ternak pun dibatasi onta, sapi, kerbau, kuda, kambing. Nggak boleh ternak ayam, kemudian korbannya ayam. Kalau ada riwayat hadis dari Ibnu Abbas, boleh korban itu berbentuk ayam. Itu sebenarnya untuk menghibur orang-orang fakir, karena nggak punya duit untuk motong kambing, ya silakan ayam itu yang dipotong. Tapi namanya bukan udhiyah gitu. Itu sekedar ingin berbagi infak sedekah, bentuknya motong ayam. Itu enggak apa-apa.
Nah, sekali lagi nahar itu kalau konteksnya dihubungkan dengan ibadah kurban, artinya mengalirkan darah hewan kurban. Motongnya paling cepat setelah di kampung di mana pengkurban tinggal. Di kampung itu sudah bubar sholat id dan mendengarkan khutbah, baru boleh dipotong. Jadi kalau ada panitia ngawur, tanggal 10 Dzulhijjah awal habis maghrib, tiba-tiba salah satu kampung udah dipotong dulu, dimasak, alasannya untuk konsumsi panitia, motongnya nggak nunggu sholat id pagi harinya dilakukan, maka panitia ini wajib ganti karena sudah ngambil hewan kurban yang dititipkan jamaah masyarakat, nunjuk panitia sebagai wakilnya, motongnya kecepatan. Jadi motong hewan kurban itu paling cepat kalau di kampungnya sudah ada yang bubar sholat id. Terakhir kapan? Terakhir sampai 3 hari tasyrik berikutnya. Yang penting kalau posisinya di hari tasyrik yang ketiga, jangan nabrak waktu maghrib. Jadi kalau motong hewan kurban ini kan hari tasyrik terakhir, nanti jatuh pada hari Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti pas besok motong Jumat itu terakhir waktu asar, jangan sampai nabrak waktu maghrib. Nah, kecuali ada alasan, Pak, misal ini laporan, ada kasus. Kawan-kawan kita yang di Pulau Seribu itu kan biasanya untuk kurban kambing, sapi itu di stok dari Jakarta Utara naik kapal. Pernah ada kasus mereka akan motong di hari tasyrik ketiga, bahwa kambingnya itu habis asar karena biasanya perjalanan dari bandara dari dermaga yang di Jakarta Utara itu kawasan Ancol, nanti sampai ke pulau terdekat di Pulau Seribu itu hanya memakan waktu rata-rata 40 sampai misalnya 2 jam. Nah, ternyata cuaca buruk, laut itu bergelombang tinggi sampai kapal terapung-apung. Mestinya kapal itu nyampe Pulau Seribu jam 4 sore, ternyata nyampe Pulau Seribu udah isak jam 8. Gimana Pak? Tadi belum sempat dipotong dan ini udah habis hari tasriknya. Ulama mengatakan kalau memang karena alasan darurat, posisi sapi, kambing tadi nggak bisa dipotong langsung di daratan, tapi terombang-ambing di tengah lautan sampai motongnya hari tasyrik ketika habis. Jadi kalau udah masuk waktu maghrib itu berarti sudah ganti hari itu. Maka silakan itu tetap dipotong. Ya, apakah disebut sebagai hewan kurban atau tidak, nanti ada perdebatan ulama. Yang jelas karena motongnya udah kelewat, namanya bukan al-udhiyah, namanya sedekah hewan kurban. Tapi tetap berpahala, hanya beda nama saja. Jadi itu yang perlu dipahami tentang istilah nahar, artinya mengalirkan darah. Waktu paling cepat penyembelihannya setelah di kampung bubar sholat id, dan terakhir masuk hari tasyrik ketiga pas waktu asar, jangan sampai tengah-tengah motong ternyata dengar adzan maghrib. Itu enggak disebut udhiyah tapi namanya sedekah biasa. Baik, tarwiyah sudah, arafah sudah, nahar sudah. Sekarang tentang takbir. Ini perlu saya jelaskan karena masih banyak yang salah paham. Takbir itu artinya mengagungkan Allah dengan menyebut minimal kalimat Allahu Akbar. Tapi secara istilah takbir itu atau takbiran ya biasanya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini pengertian takbiran. Nah, dalam Idul Adha dikenal ada 2 istilah takbiran. 1 takbir muqayyad, 2 takbir mursal. Takbir muqayyad itu takbir yang mengiringi setelah kita selesai sholat fardu. Misalnya selesai sholat subuh, kemudian takbiran 9 kali. Selesai maghrib, zuhur, takbiran. Selesai asar, takbiran. Sunnahnya takbir muqayyad di Idul Adha itu dimulai dari tanggal 9. Jadi kalau lebarannya hari Selasa, hari Ahad subuh itu sudah boleh takbiran, selesai sholat subuh. Nanti habis sholat zuhur takbiran lagi, habis asar takbiran lagi. Namanya takbir muqayyad. Nah, ketika takbir itu dilakukan tidak dihubungkan dengan selesainya sholat fardu, istilahnya disebut takbir mursal. Jadi habis dari masjid sambil jalan menuju rumah takbiran.
Di rumah nanti takbiran ngajak anak istri dengan suara keras. Bahkan ketika nggak ada pandemi itu ada takbir keliling kota, naik truk, naik apa kendaraan. Itu yang kategorinya takbir mursal. Jadi jangan lupa sekarang ini kan masih hari tasrek. Hari tasrek yang kedua, nanti habis sholat duhur jangan doa yang lain-lain dulu, takbiran dulu paling nggak 9 kali dipimpin imamnya. Habis sholat asar takbiran lagi, maghrib terus begitu. Ini namanya muqayyad. Yang mursal biasanya dimulai setelah maghrib malam 10 Dzulhijjah itu. Kalau normal boleh takbir keliling kota di mana saja takbiran dan sebagainya. Karena ini pandemi yang nggak boleh, takbirannya di rumah masing-masing, bahkan takbirannya online. Nah, takbir muqayyad dihubungkan dengan selesainya sholat fardu. Jadi ingat nanti sholat zuhur, habis sholat zuhur takbiran, habis asar takbiran dulu dipimpin imam, minimal ya 9 kali lah. Sementara pada sholat Idul Fitri itu nggak ada takbir muqayyad, adanya takbir mursal. Mulainya kalau Idul Fitri itu begitu dengar adzan maghrib, nah itu takbiran bareng-bareng di masjid, keliling kampung kalau situasinya nggak ada pandemi. Dan berhenti takbiran ketika khotib naik mimbar. Jadi pas di lapangan mau sholat Idul Fitri itu ya takbiran dulu. Begitu khotib naik mimbar berhenti. Dah stop, waktunya habis. Kalau Idul Adha takbirannya sampai nanti besok sholat asar. Itu takbiran terus itu. Hari Jumat ya. Habis sholat Jumatan takbiran. Jangan lupa nanti. Karena ini masih ada kesunahan takbir namanya takbir muqayyad. Nah, saya ingatkan nanti kalau haji pas kita ngumpul di Musdalifah untuk mabit itu kan pas malam Lebaran itu. Banyak jamaah haji yang di situ spontan talbiyahnya ditinggal ganti takbiran. Ini dipandang tidak tepat. Jadi takbiran bagi jamaah haji itu dimulainya nanti kalau sudah selesai melempar Jamratul Aqobah. Kalau belum melempar Jamratul Aqobah pas kita mabit di Musdalifah malam-malam itu tetap yang dibaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, baru nanti diganti Allahu Akbar setelah kita melempar Jamratul Aqobah. Nah ini kaitannya takbiran. Sedikit ada yang kelewatan tentang puasa Tarwiyah dan Arafah. Puasa Tarwiyah Arafah itu sunnah muakkadah menurut sebagian ulama, terutama yang Arafah. Bagi yang nggak haji, kita yang nggak haji itu kemarin hari Ahad, hari Senin sangat dianjurkan untuk melakukan puasa Arafah karena fadilahnya yang luar biasa. Tetapi bagi yang haji, puasa Tarwiyah Arafah itu hukum asalnya makruh. Lah kenapa makruh? Allah tahu tanggal 8, tanggal 9 jamaah haji itu kan meninggalkan Mekah menuju ke Arafah atau menuju ke Mina, dan ini perlu tenaga besar. Nanti pada waktu wukuf setelah sholat zuhur dengan cara jamak takdir, asar zuhur digabung jadi satu, itu juga perlu tenaga besar. Habis itu kan berdoa terus sampai maghrib. Nah, kenapa dipandang makruh? Sebab dikhawatirkan kalau jamaah haji itu melakukan puasa tarawih dan Arafah, nanti pada wukuf tenaganya habis, nggak kuat doa. Terus gimana Pak kalau ada jamaah haji? Karena sekarang jamaah haji itu tinggalnya kayak di hotel, nggak perlu memforsir tenaga. Sekalipun puasa tarawih dan Arafah dia masih kuat untuk baca doa selama wukuf. Nah, ulama mengatakan kalau begitu boleh hukumnya bagi jamaah haji melakukan puasa tarawih dan Arafah. Tapi kalau yakin dengan puasa tarawih dan Arafah, tenaganya habis, lemes, nggak kuat doa pada saat wukuf, puasa tarawih dan Arafah bagi jamaah haji justru hukumnya makruh. Baik, sekarang pindah kepada takbiran sudah saya jelaskan. Jadi dalam Idul Adha itu ada dua jenis takbir, ada mutlak dan mursal. Kalau Idul Fitri takbirannya mursal saja. Setelah itu ada istilah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu apa artinya? Hari-hari tasyrik itu artinya hari-hari dendeng daging, hari-hari jemur daging untuk dibuat dendeng. Dulu kan belum ada teknologi kulkas freezer. Jadi begitu selesai Idul Kurban tanggal 10 Dzulhijjah, 3 hari berikutnya 11, 12, 13 orang Arab masih banyak motong unta, motong sapi, daging berlimpah, nggak ada kulkas. Maka salah satu cara untuk mengawetkan daging biar tidak cepat rusak, caranya daging diiris tipis-tipis,
ditaruh di atas batu, kemudian kena terik sinar matahari, akhirnya daging itu berubah menjadi dendeng, dan kemudian itu tahan lama, nggak cepat busuk setelah dikasih rempah-rempah tertentu. Jadi hari tasrik itu artinya hari-hari orang Arab jemur daging di bawah terik matahari untuk bikin dendeng. Itu makna asalnya. Tapi kalau istilah ayyamut tasrik dihubungkan dengan ibadah puasa, artinya hari-hari di mana umat Islam haram melakukan puasa karena hari itu berlimpah daging, banyak daging, syukur yang ada, silahkan makan-makan enak, jangan melakukan puasa. Bahkan puasa tasrik itu punya haram. Puasa pas lebaran juga haram. Jadi kalau kawan-kawan lagi belajar ilmu kebal, ilmu sakti, nggak mempan dibacok, ingin terbang, kemudian gurunya mengatakan puasa 40 hari, ingat begitu nabrak lebaran hari tasrik, puasanya nggak boleh dilakukan. Nanti puasanya dilanjutkan setelah lewatnya hari tasrik. Jadi nanti hari Sabtu silakan lanjutin lagi. Tasrik nggak boleh puasa. Nah, istilah tasrik itu dari kata syarroko yusariku tasrikon, artinya jemur daging di bawah terik matahari. Tapi juga berarti timur, karena memang posisi matahari itu begitu terbit kan kelihatan dia dari arah timur. Nah, daging itu ketika sudah diiris tipis-tipis, ditaruh di atas batu, begitu matahari posisinya meninggi, maka panas itu mulai terasa. Apalagi kalau musim panas seperti ini, itu panasnya bisa sampai 54 derajat Celcius. Jadi kalau kita ketemu batu, bentuknya datar, kemudian bawa telur, telur itu dibuka, kulitnya, cangkangnya ditaruh di atas batu, itu matang itu telur. Nah, daging kurban yang dulu belum ada teknologi kulkas, cara mengawetkannya adalah dijemur di bawah terik matahari di bawah dendeng. Istilahnya saya kembalikan, istilah tasrik ayyamut tasrik artinya hari-hari menjemur daging di bawah terik matahari untuk dibuat dendeng. Itu makna dari ayyamut tasrik. Baik, saya kira saya sudah menjelaskan istilah tarwiyah, arafah, nahar, tentang takbiran, kemudian hari-hari tasrik. Barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Saya kira penjelasannya seperti itu. Ada yang mau bertanya? Mungkin pertanyaannya lewat. Nggak ada pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator, kepada host Pak Giardi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga nanti bulan depan sudah normal dan bisa mulai ngaji di masjid lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Usikum wa iya ya bitaqullah wa ulul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fatwari yang telah memberikan ceramah pada pagi hari ini. Mohon kepada rekan-rekan untuk kegiatan kelas dimulai 5 menit lagi agar sekarang juga dapat meninggalkan room Zoom dan melaksanakan persiapan kegiatan pembelajaran. Mohon izin untuk rekan-rekan saat ini juga dapat meninggalkan room Zoom, dan untuk room Zoom akan kami tutup segera. Terima kasih.